di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Bersyukur karena minggu ini merupakan minggu yang keempat kita sudah menggunakan ibadah sejak PKP, dan saya dan kepimpinan gereja ini memang kami senantiasa mendoakan saudara dan saudari supaya sentiasa rindu dengan Tuhan, rindu dengan ibadah di rumah Tuhan. Biarlah nama Yesus yang dipermuliakan di dalam hidup kita, dalam hati kita. Dan saya berdoa dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, saudara dan saudari akan diberkati. Saudari yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum saya mengajak kita membuka dalam suratan Efesus, kita akan menyambung eksposisi surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara boleh membuka dalam bab yang pertama. Cuma saya mau pertama-tama memohon bantuan doa dalam pelayanan saya mulai besok. Mungkin besok saya akan bertolak ke PTS Emmaus. Sebenarnya saya tidak mau pergi ke sana. 1,5 tahun sudah saya berada di Kota Kinabalu, macam selesa saya di sini. Nah, karena ada permintaan dari kepimpinan pusat, dan bila kepimpinan di SID Muhibah itu bekas gereja di mana saya melayani, bila mereka tahu saya mau pergi di BTS, mereka pula jemput saya memberi ceramah, dan ada 2 sesi khotbah minggu hadapan di SID Muhibah. Jadi mungkin jam 2 baru saya akan bertolak dari Ranau ke Kota Kinabalu. Tolong doakan, karena pada petang harinya ada kelas tunas remaja. Pasti ini bukan Superman ini, mana tahu last minute fatal, tapi kita berdoalah supaya nama Tuhan yang dipermuliakan, karena banyak berbicara di BTS, kemudian 3 sesi pelayanan di Muhibah, dan seterusnya kembali di sini ada kelas tunas remaja. Saudara, jadi mari kita lihat dalam firman Tuhan, kegenapan waktu. Saya beri tajuk hari ini, satu tajuk yang mungkin bagi saya macam indah juga kalimat ini, kegenapan waktu, the fullness of time. Dan saya mau baca dari suratan Efesus. Minggu yang lalu kita sudah sampai ayat yang keempat. Cuma saya mau baca dari ayat 1 dan sambung dengan ayat yang kelima. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang percaya dalam Kristus Yesus. Ayat yang kelima. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik di surga maupun yang di bumi. Saudara, mari kita lihat ayat yang pertama sekali lagi. Next slide. Kadang-kadang kalau kita mendengar sesuatu ceramah atau menonton dalam YouTube pun, kadang-kadang orang yang sedang bicara itu mereka beri satu konklusi, satu conclusion. Kalau saudara lihat dalam slide, mungkin ini huruf dalam warna putih ini tidak begitu menderla. Saya bacakan,
segala yang Tuhan lakukan di dunia ini sedang menuju kepada kegenapan waktu, apabila Ia akan mempersatukan segala sesuatu di dalam Kristus. Dalam 10 ayat yang pertama suratan Efesus, ini merupakan teks emas atau kemuncaknya, di mana Paulus mengatakan kerelaan kehendak Allah akan ada kegenapan waktu, karena Tuhan mau mempersatukan segala sesuatu baik di langit, di surga maupun di bumi, di dalam Kristus sebagai kepala. Saudara, saya mau mulai membahas tentang Paulus dan panggilannya, karena dalam minggu-minggu yang belakang ini saya mulai merasakan bahwa masih lagi yang belum begitu mengerti tentang Paulus sebagai rasul. Apakah artinya rasul? Perkataan rasul, next slide, dalam bahasa Yunani dia adalah apostolos. Dan di dalam kitab-kitab Perjanjian Baru ada 5 kriteria. Siapakah itu rasul? Kalau bahasa aslinya adalah yang diutus, a messenger, a sent one, yang Tuhan utus. Tuhan memilih 12 murid-murid asalnya. Waktu Tuhan Yesus melayani di bumi Israel, Tuhan memilih 12 murid-muridnya yang dia juga panggil sebagai rasul, sebab dia mengutus mereka untuk memberitakan Injil, untuk melakukan penyembuhan dan mukjizat-mukjizat. Dalam Perjanjian Baru, ini saya sudah selidik dari Matius sampai Wahyu. Kriteria pertama, kalau dia dipanggil sebagai rasul, orang itu atau rasul itu telah melihat Yesus. 1 Korintus 9 ayat 1. Paulus berkata, tidakkah aku sudah juga melihat Tuhan Yesus? Maksudnya, melihat Yesus. Ini satu kenyataan yang luar biasa. 12 murid-murid Yesus, sebab Yesus bersama dengan mereka 3,5 tahun kan. Memang 12 murid atau 12 rasul yang pertama itu mereka melihat Yesus. Tapi bagaimana dengan Paulus? Paulus itu mungkin tidak pernah pun dalam 4 kitab Injil waktu itu macam tidak tahu lah sama dia Paulus pernah berhadapan dengan Tuhan Yesus. Mungkin tidak. Bagaimana Paulus melihat Yesus adalah waktu dia dalam perjalanan ke kota Damsyik. Waktu itu dia penganiaya jemaat. Dia orang Farisi, dia ada surat kuasa dari Sanhedrin, dari majelis agama orang Yahudi untuk menangkap penganut Kristus, orang yang percaya Yesus sebagai Mesias, sebagai anak Allah, ditangkap, diburu sampai di luar negeri. Dan Damaskus itu, Damsyik itu di negara Syria. Kalau saudara dengar berita dunia, sudah mungkin mau dekat berapa tahun, sejak 2011 sudah 9 tahun negara Syria, Damsyik adalah ibu kota di utara Israel, sedang mengalami peperangan saudara, civil conflict. Sampai hari ini belum selesai konflik di Syria. Dan waktu itu Yesus menampakkan diri, Yesus yang telah bangkit, Yesus yang sudah bertakhta di surga, dia datang, dia menampakkan diri kepada Paulus. Sehingga Paulus dipanggil Tuhan sebagai rasul. Kelayakan yang pertama, rasul itu telah pernah melihat Yesus. Yang kedua, rasul itu pernah menanam atau menumbuhkan gereja. 1 Korintus 9 ayat 2 mengatakan, Paulus mengatakan seperti ini, bukankah kamu meterai kerasulanku kepada jemaat di Korintus? Sebab Pauluslah yang memberitakan Injil di Korintus, Pauluslah yang menumbuhkan gereja-gereja atau gereja lokal di kota Korintus. Dan kalau saudara perhatikan ini, rasul ini jauh lebih besar berbanding penginjil. Penginjil itu boleh beritakan Injil, mungkin dia layani sampai orang baptis, tapi dia mungkin jalan sudah itu. Tapi rasul itu dia akan menanam. He plant churches. Dalam Kisah Rasul bab 14, Paulus dan Barnabas melantik penetua-penetua.
melalui doa, melalui penumpangan tangan, Paulus berada di satu tempat di kota Korintus selama 18 bulan. Dia mengajar orang yang baru diinjili, dia tahu siapa yang berpotensi menjadi pemimpin, dia melantik sebelum dia beredar ke tempat lain supaya gereja lokal itu dapat berfungsi, dapat menjalankan ibadah dan melayani setelah ketiadaan Paulus. Itulah kriteria seorang rasul. Dia ada wibawa untuk bukan hanya menginjil tetapi menanam dan menumbuhkan gereja. Yang ketiga, dia melakukan mukjizat dan tanda. 2 Korintus 12 ayat 12 mengatakan tanda-tanda kerasulan atau seorang rasul telah Tuhan lakukan melalui aku, kata Paulus. Dan Kisah Rasul bab 5 ayat 12 mengatakan rasul-rasul melakukan banyak tanda dan mukjizat. Saudara, kenapa saya mau mulakan ini dengan menjelaskan tentang rasul? Karena hal ini penting. Dalam kota yang sama di Efesus, ini jemaah yang ditubuhkan oleh Paulus di Efesus. Dalam Kisah Rasul 19, sudah limpas mungkin berlalunya satu generasi. Kalau saudara baca kitab Wahyu, Rasul Yohanes yang memimpin jemaah di Efesus. Bahkan jemaah di Efesus merupakan sidang yang pertama yang disebut oleh Rasul Yohanes. Dan Yohanes diperintah Tuhan untuk menulis surat kepada 7 sidang itu. Sidang yang pertama itu di Efesus. Apa yang mereka buat dalam kitab Wahyu bab yang kedua itu? Firman Tuhan di situ mengatakan jemaah di Efesus mereka menguji. Ada orang yang datang di tengah-tengah mereka dan mengatakan mereka ini rasul, dan mereka menguji dan mendapati mereka ini bukan rasul, mereka ini rasul palsu. Itulah sebabnya hari ini saya berkongsi tentang kriteria berdasarkan firman Tuhan. Jangan, mungkin ini harap tidak berlaku lah. Mana tahu tahun depan tiba-tiba kita jemput seorang pengkhotbah dari luar negeri. Kita tidak mungkin terlalu kenal ini pengkhotbah undangan, dia berdiri di sini bilang saya rasul. Oh ini. Jadi kita sudah tahu kita akan menguji, sebab rasul itu adalah jawatan tertinggi di dalam gereja. Tuhan memilih orang-orang tertentu. Dan yang keempat, rasul itu menerima pengwahyuan dari Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 23. Firman Tuhan tentang pengendalian perjamuan kudus sungguh pun dilakukan oleh Yesus dalam perjamuan malam sebelum dia disalibkan, tetapi hanya Rasul Paulus yang membahas dan dia menulis tentang itu. Dan minggu-minggu yang lalu saya sudah kongsikan tentang firman Tuhan dalam bahagian itu. Dan Paulus mengatakan bahwa pengendalian perjamuan kudus itu aku terima dari Tuhan Yesus. Dia terima pengwahyuan secara langsung, direct. Jesus spoke to Paul. Dan dia tidak mau ada orang membantah apa yang diajar tentang perjamuan kudus. Efesus 3 dalam suratan yang kita akan lihat dalam 6 bulan ini mengatakan bahwa sebagai rasul dan nabi itu rahasia, the mystery of God, rahasia Allah itu diwahyukan kepada mereka. Maksudnya rasul bersama nabi menerima pengwahyuan itu dari Tuhan dan mereka menyampaikan itu kepada gereja. Dan perkara ini amat penting, saudara, karena kita sedang hidup semakin dekat ini akhir zaman, semakin dekat kedatangan Tuhan Yesus. Yesus mengatakan bahwa ramai orang akan datang yang mengatakan mereka ini nabi, Kristus dan sebagainya. Dan kita perlu tahu firman Tuhan untuk menilai dan menguji mereka. Yang terakhir, saudara, bila saya khotbahkan yang kriteria yang kelima, saya mengajar di Singapura selama 6 tahun dan kebanyakan saya boleh katakan jemaah di Singapura sukar menerima bahwa sebahagian iman kita